Halo teman-teman, halo halo, selamat siang. Cek sound dulu. Suara saya apakah terdengar dengan jelas tanpa putus-putus? Halo juga, Bose, selamat siang. Oke, ini jelas satu orang baru yang bilang jelas, yang lain belum ada konfirmasi nih. Cek dulu, memastikan ya supaya ini diskusi kita nanti bisa berjalan dengan nyaman. Oke, jelas ya. Selamat datang teman-teman semua, selamat siang. Kita ketemu lagi setelah semalam kita live trade. Siang hari ini kita adakan live trade. Untuk yang pertama kali, setidaknya yang saya bawakan ini pertama kalinya membawakan live trade di siang hari. Agenda kita hari ini nanti akan review market tentu ya, review market. Kemudian kalau ada peluang, kita akan hajar bareng-bareng peluangnya. Oke, eh, seperti biasa ya, sembari menunggu teman-teman yang lain yang bergabung, eh, kita sharing-sharing santai dulu teman-teman. Mungkin nanti sekitar jam 12 lebih 5 atau jam 12 lebih 10 kita baru akan masuk ke market. Ini ada spam teman-teman ya, jadi jangan jangan diklik apapun, itu spam ya, biar di remove dulu sebentar. Oke, ya sudah di replace. Thank you Bos Niko yang telah membantu. Oke, pertanyaannya gini mungkin siang hari ini ya sebagai pancingan. Ada yang lagi floating nggak teman-teman? Atau tadi malam ya, ada yang ikutan TP nggak? Tapi signalnya saya share setelah live stream. Pemanasan dulu lah, pemanasan dulu. Gimana nih? Ada yang mau eh, cerita dulu mungkin? Ada lagi posisi atau floating apa? Nggak ikut signal kemarin. Kalau saya oke, nggak masalah ya. Ya kembali, kita di sini kan analisa market, kemudian nanti kita akan cek sama-sama kalau ada peluang, kemudian untuk keputusan entry atau tidaknya kembali ke teman-teman semua. Kalau memang dirasa cocok, ya siap dengan resikonya, ya silahkan ya kalau mau ikutan entry. Tapi kalau memang nggak siap, ya jangan memaksakan ya. Oke, sudah lumayan ini yang join siang ini. Saya juga tidak berharap muluk-muluk ya, karena ini live treat siang hari pertama, mungkin teman-teman semua ya masih banyak yang bekerja, masih ada yang di jalan, mungkin menuju ke tempat makan. By the way, saya juga belum makan siang ini. Nggak masalah, nanti setelah live treat selesai ya. Durasinya kita secukupnya aja siang hari ini 1 jam, kalau cukup ya sudah. Tapi kalau memang masih pembahasan ya eh, lanjut pun nggak apa-apa ya. Saya akan langsung buka market teman-teman. Kita akan screening dulu. Mungkin mulai dari berita ekonomi ya, berita ekonomi siang hari ini. Oke, mohon ditunggu sebentar share screen-nya. Nah, ini siang hari ini ya. Ini hari Rabu. Hari ini untuk news yang saya akan filter ya. Seperti biasa saya akan filter di USD dulu, teman-teman. Nah, untuk siang hari ini USD untuk high impact news nggak ada berita ya. Kalau siang biasanya ini sih cenderung ke
currency kayak euro, kemudian AUD, JPY itu ada. Coba kita cek juga ya. Yang gede-gede aja, GBP, Euro, JPY, dan AUD. Ya, paling AUD. Tapi udah lewat tadi pagi, teman-teman. Siang hari ini nggak ada. Ya, jadi untuk berita ekonomi yang dirilis, data ekonominya siang hari ini nggak ada yang cukup penting untuk kita simak bersama. Bos Niko ada spam lagi nih. Wah, memang sepertinya ini teman-teman harus kita tutup untuk umumnya ya kayaknya ya. Ini jadi pertimbangan juga nanti ke depannya mungkin untuk live chat harian NS ini hanya untuk teman-teman yang tergabung di grup NS saja yang sudah masuk ke VIP maupun ke Pro. Kalau yang belum ya mohon maaf kemungkinan nggak bisa dulu ya karena ini kayak gini nih banyak yang nyusup terus ngirimin apa ya link-link nggak jelas ini teman-teman ya. Oke, mungkin mungkin mulai minggu depan lah. Minggu depan kita mulai terapkan semua live trade-nya itu untuk kita semua aja. Karena memang Rabu itu sebenarnya kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang belum bergabung ke VIP ya supaya tahu dulu fasilitas yang ada di NS Trade. Nah, kalau mau ikut yang harian baru gabung. Tapi kalau kayak gini ya kayaknya mending nggak usah aja. Oke, lanjut ya. Untuk data ekonomi siang hari ini nggak ada. Jadi saya akan langsung switch ke anu aja ke market aja langsung kita menuju ke chart teman-teman. Nah, ini untuk analisa terbaru ya di gold. Tadi saya sudah sempat share gambarnya. Ternyata masih kuat turun teman-teman. Ya, masih kuat turun. Tadi ketika di grup teman-teman perhatikan saya share ketika harga masih di area 3360-an. Ya, masih ada di area sini. Ternyata per saat ini harga masih lanjut turun dan ini sekarang masih terhenti di 786 Fibonacci. Nah, ini sekarang masih terhenti di area tersebut. Ya, masih di sini. Kemungkinan selanjutnya gimana? Kita akan cek dulu mulai dari higher time frame-nya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman yang masih belajar, masih pemula, bisa mulai membiasakan untuk menganalisa dari time frame besar dulu. Baru nanti pelan-pelan diturunkan ke time frame yang lebih kecil. Saya akan mulai dari daily. Daily sudah jelas ya. Ini kelihatan dia masih dalam bias uptrend. Nah, terutama setelah ini apa namanya trendline resisten ini ditembus, membentuk satu swing high juga yang lebih tinggi ya dibanding swing high sebelumnya, swing low-nya pun juga sama. Nah, kemudian saya percepat, saya persingkat turun ke time frame yang lebih kecil di H4. Nah, di H4 ini juga pergerakan marketnya terlihat jelas dia membentuk satu struktur uptrend ya. Nah, ini nih jadi swing low yang baru. Nah, kalau di H4 ya, saya melihatnya ini masih ada potensi untuk lanjut naik. Seperti gambar yang tadi saya share, mapping tadi pagi, saya mengantisipasi kenaikan gold sampai ke area ini. Nah, ntar satu-satu, biar nggak bingung. Nah, Selamat kenapa siang, mengantisipasi? Bebe. Halo, gimana? Selamat siang. Oh ya, selamat Iya, siang. Ini di kantor betul. rasanya. Bos Afin juga nih ya. Masih Ambil di challenge saya ini. dia akan turun di time frame H4 ya, yang dilihat di time frame H4 seperti ini. Nah, kecuali kalau nanti ini jadi satu swing high yang lebih kecil atau yang lebih rendah. Ya, misalkan jadi swing high yang lebih rendah dibandingkan ini, ya bisa jadi dia akan turun atau bisa jadi bentuk suatu pola. Ya, contoh misalkan ternyata nah dia dia turun seperti ini, tapi dia swing low yang baru yang nantinya terbentuk lebih tinggi dibandingkan ini. Jadi, nah kayak gini. Ini malah jadi suatu pola, pola penang. Nah, ini malah menginformasikan kalau harga masih berpotensi untuk lanjut naik.
Ya, ini kalau terbentuk swing head yang lebih rendah dibandingin swing head yang terakhir di time frame H4. Nah, sementara itu belum terbentuk, saya masih melihat di H4 ini dia kuat naik ke atas. Dan sekarang dia turun ini sedang dalam fase koreksi. Nah, untuk antisipasi koreksinya eh, berhenti di harga berapa, ya langsung aja kita turun ke time frame yang lebih rendah, satu level. Nah, di 1 jam. Di H1, nah kita bisa mendapati ya pergerakannya. Ini saya akan tarik satu garis lurus seperti ini. Nah, karena ini menurut saya kurang kurang bagus kalau jadi satu swing low ya. Tapi kalau di jam 30 ya masih masih oke. Nah, kemudian seperti biasa kita akan manfaatkan tools andalan yaitu Fibonacci. Nah, dia baru terhenti atau baru menyentuh level 50 Fibonacci. Ya, ini baru menyentuh level 50 Fibonacci. Kalau memang dia tertahan di sini, ya di H1, silahkan dipantau juga. Tertahan di sini, nggak mampu turun lebih dalam lagi, bahkan nggak mampu nembus support atau swing low terakhirnya di sini, ya dia akan berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Ya, seperti itu yang saya lihat di H1. Silahkan teman-teman atau kita semua pantau dulu di time frame H1. Kemudian coba kita lihat juga di M30 karena ini bisa jadi channel atau jadi support trendline. Nah, kalau ini belum saya analisa nih, baru saya garis. Nah, kan tertahan di sini. Langsung teman-teman, biasanya kalau sudah menemukan tanda-tanda seperti ini, eh, yang saya lakukan, saya langsung akan mencari peluang buy-nya. Ya, karena selama trendline ini nggak ditembus, dia bertepatan di level ini, level 50 Fibonacci seperti ini, kemudian tertahan support trendline. Nah, ini saya kasih tulisan dulu sebagai tanda ya. Nah, ini level 50 Fibo di MEH1 tanggal 4 Juni ya. Nah, saya akan langsung cari momen di M5 ya, di M5. Nah, seperti ini kondisinya. M5 sempat nyentuh trendline tertahan, sebenarnya belum valid jadi swing low. Tapi kalau mau spekulasi buy ini lumayan oke karena jaraknya pendek, teman-teman. Jaraknya pendek. Trading plan-nya langsung saya buat trading plan ya. Kenapa saya langsung buat trading plan? Karena eh, yang kita lakukan sekarang adalah mengantisipasi kenaikannya ya, karena sudah kelihatan tertahan di sini. Kalau nanti ternyata dia break dari low yang ini, ya berarti dia akan lanjut turun teman-teman. Mungkin sampai ke ini level support klasik selanjutnya. Ya selama ini nggak ditembus, saya masih melihat gold ini dalam kondisi kuat naik. Nah kemudian karena kita sudah tahu, sudah mengantisipasi bahwa oh ini akan ada kemungkinan yang tertahan di sini, dia akan naik. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita entry, kita bikin trading plan dulu, bikin trading plan. Nah, dengan jarak SL yang pendek seperti ini, ya, pendek aja. Sebenarnya kalau mau lebih aman pakai ini, teman-teman. Ya, cuman menjadi lebih jauh tentunya ya di jaraknya sekitar 800 poin, tapi saya akan pakai yang pendek dulu aja. Ya, di 3349 mungkin lah, atau 3350. Nah, 400 poin. TP-nya langsung saya tempatkan di high sebelumnya di 3370. Ya, seperti ini trading plan-nya. Atau bisa juga kita kembali ke H1 ya, kembali ke H1. TP1-nya di ini mendekati swing high sebelumnya. Nah, TP2-nya kalau memang teman-teman pengen hold untuk jangka waktu lebih lama, nah bisa tempatkan level 1618 ya di time frame H1. Memang ini belum menjadi satu swing low yang valid, tetapi ini kita bisa menyiapkan atau mengantisipasi gerakannya seperti ini. Nah, 3384. Oh iya, gini, saya langsung langsung info aja. Teman-teman udah pada bikin ini belum? Akun kompetisi. Ya, ini jadi saya untuk live trade yang siang hari ini saya sudah menyiapkan satu akun kompetisi. Nah, ini langsung saya pakai untuk live trade siang hari ini, teman-teman. Jadi HFM itu sedang ada kompetisi, silahkan dimanfaatkan juga ya. Barangkali teman-teman ada yang menjadi
juara lagi karena biasanya NS itu ada ya satu atau dua bahkan tiga masuk 10 besar, nah, kemudian ada yang jadi juara. Nah, memang kompetisi akhir-akhir ini yang diambil cuma tiga besar ya. Kalau dulu waktu saya masih ikut yang awal-awal tuh juaranya sampai 10 besar. Cuman kalau saya sekarang cuman tiga besar yang diambil, sisanya nanti dapat undian. Untuk saat ini sudah bisa ya bos kita ambil pulang buy. Ya, ini saya lagi mau ambil buy ini. Ya, ini di time frame M5 ya, saya ambil buy dulu. Nah, seperti ini. Lotnya lot santai dulu aja. Ini antisipasi kalau dia turun. Ya, kalau dia turun kena SL, OG-nya nggak banyak. Tapi kalau memang nanti menjadi satu swing low yang cukup bagus, saya berencana akan tambah posisi. Untuk kali ini, karena ini kompetisi ya, ini menjadi agak agak lebih apa ya agresif. Yang biasanya 0,01 lot per $100, ya nanti bisa pakai lebih dari 0,01. Depositnya berapa bosku untuk kompetisi bosku? Minimal $100. Minimal $100. Siap. Ya, jadi ini tips saja ya, tips $100 dulu. Kalau memang ternyata nanti, ya kan kita nggak tahu namanya trading kan, mungkin teman-teman juga ada yang menggunakan lot yang lebih besar daripada yang disarankan oleh NS. Karena ini konteksnya adalah kita kompetisi. Yang dicari adalah persentase gain-nya. Jadi modal 100 jadi 1000 itu kan berarti 10 kali lipat. Ya, profitnya 900%. Nah, itu yang kita cari. Nah, jadi beberapa trader memanfaatkannya dengan cara ini. Wah, entry-nya langsung 0,05, ada bahkan yang 0,1 gitu, ada yang seperti itu ya. Nah, kalau ternyata sedang tidak sesuai dengan trading plan, kemudian kena SL dan habis dananya, ya nanti tinggal deposit lagi $100. Tetap masih bisa ikut kompetisinya. Ya, tipsnya seperti itu ya. Cuman ini cash manajemennya silahkan diatur ya teman-teman ya. Kalau memang benar-benar terbatas ya eh, silahkan diatur lot size-nya. Mending trading nyantai, yang penting growth bisa masuk 10 besar atau bahkan tiga besar ya. Syukur enggak ya sudah kita eh, cukup mendapatkan profit dari akun yang kita tradingkan. Plus nanti ada undiannya. Nah, seperti itu kalau versi saya. Oke, ini saya sudah entry buy, SL-nya pendek aja, kemudian TP-nya saya letakkan di 3370. Ya, nanti kita update juga kalau memang ternyata ada kemungkinan harga kok tertahan di suatu level tertentu, nggak kuat naik lagi, ya nanti akan kita update dan bisa jadi akan saya take parsial atau take profit lebih awal. Oke ya, untuk gold pandangan per siang hari seperti ini, ya langsung ada peluang yang bisa diambil. Nah, sampai sini dulu. Saya mau baca ini, baca chatnya. Ini ada banyak ya, ada banyak. Mungkin ada yang tanya juga tadi. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung ditulis saja ya di ini di kolom chat. Kok tumben live siang Bose? Ya, jadi ini merupakan satu bentuk komitmen ya dari tim NS untuk teman-teman semua karena waktu itu sudah sempat kita wacanakan live trade siang hari. Jadi ada dua kali live trade, siang dan malam. Karena di NS itu ada dua dua pendamping ya untuk live trade-nya, ada Bos Adi dan saya. Kemudian kita coba split. Jadi tetap siang ada yang review, malam ada yang review. Nah, ini trial nih, siang hari pertama. Ini di luar ekspektasi saya karena yang join sampai 50 orang, teman-teman. Jujur ini di atas ekspektasi saya karena saya tadi memperkirakan wah paling ini cuma 30 aja syukur lah. Saya bilang gitu sama bos saya tadi. Insya Allah hadir bosku selama bisa. Oke, oke, siap. Mau disambi makan juga nggak masalah. Saya memaklumi teman-teman yang eh, masih bekerja ya. Jadi kenapa jam 12 ya itu karena pertimbangannya mungkin teman-teman ada yang sambil kerja, kemudian di sela-sela waktu makan siang bisa tetap ikut mereview pergerakan atau kondisi market terkini. Gitu. Ya, semoga menjawab ya Bu Sana ya. Ya, harusnya sih teman-teman ini ya yang memang sempat silahkan ikut. Ya, silahkan ikut live trade siangnya.
untuk saat ini sudah bisa. Oh, ini tadi udah saya jawab. Bosnya boleh request per JPY. Boleh, nggak masalah. Izin tanya bosnya untuk H1 itu tri black cross bukan ya? H1. Oke, kita cek dulu H1. Saya pakai balik ke ini dulu ya. Nah, ke sini ya. H1 ya, tri black cross. Benar, tri black cross. Karena ada tiga candle ini ya, candle merah. Cuman jujur saya nggak hafal formasi candlenya. Mungkin lebih tepatnya kita tanya ke Google aja. Three Black Rose. Nah ini bentar-bentar, saya akan share gambarnya. Nah seperti ini ya, Three Black Rose. Umumnya kalau muncul candle seperti ini ya mengindikasikan kalau momentum turunnya memang masih masih kuat. Nah ini ada banyak banyak contoh ya seperti ini. Ya cuman aplikasinya yang jujur saya nggak riset benar-benar menggunakan Three Black Rose, kemudian Three White Soldiers, dan lain-lain sebagainya lah. Intinya saya belum riset, jadi ketika menemukan formasi tiga candle seperti ini, apakah ini terus kita akan sell? Ya kalau sell ya berarti ini sih, sell-nya tadi di sini. Bentar, ini saya hide dulu. Nah kalau mau sell ya menggunakan teori yang kita jumpai ya, Three Black Cross. Nah mestinya di sini begitu candle yang keempat ini muncul, nah, sell dengan SL di atas ini. Jaraknya 1.800 poin. TP-nya paling nggak ini, 1/1 atau mendekati swing low terakhirnya. Ya, seperti ini sih kalau mau memanfaatkan ini ya candlestick pattern tiga ini, three black cross. Seperti itu, semoga menjawab ya. Cuman kali ini saya nggak entry sell karena saya melihat kembali ya alasannya adalah di H4. Ini saya masih melihat kondisinya berpotensi untuk lanjut naik dengan terbentuknya struktur market yang masih uptrend. Ya, invalidnya di mana di sini? Nah ini di harga 3331 kalau sampai itu di breakout, ya mungkin ceritanya akan beda lagi. Ya mungkin dia akan lanjut turun dulu baru ya bisa lanjut naik atau malah bisa turun cukup jauh. Nah, semoga menjawab ya. Jadi keputusan saya entry buy dengan SL yang pendek ya karena saya melihat harga sekarang ini juga masih tertahan di support trend lainnya. Nah, di M5 ini Bos, ada penyusup kelihatannya itu, bos. gimana? Ngirim-ngirim gitu. Ada penyusup kelihatannya ini ya, yang gabung ini ya. Oh iya, iya bener ini. Banyak banget teman-teman ini udah ada tiga orang dengan nama berbeda ini. Ya di kick muncul lagi yang lain. Nggak usah digubris ya, nanti info aja supaya dibantu untuk ini untuk di remove. Oke, saya lanjut komentar dulu ya. Ini peluang pertama kita ternyata belum membuahkan hasil sepertinya ini. Nggak masalah, berarti ini menjadi satu tanda ya kalau memang ini kena SL. Nah kalau dia sampai lewat ini ya berarti memang kemungkinan akan turun teman-teman. Nah turunnya kemana ya kita kembali ke H1. Ya di H1 yang saya lihat menggunakan Fibonacci, nah bisa ke 3348. Nah nanti di sini kita akan pantau, kita akan cari momennya kalau memang dia sekarang turun terus. Ya ini sementara ini belum belum kena SL ya masih running. Nah ini masih running, masih ada toleransi lah. Ya semoga nggak nembus terus kemudian dia bentuk satu pola malahan pola double bottom kemudian naik. Semoga seperti itu. Kemudian yang per JPY nanti ya coba mungkin lebih spesifik requestnya apa, apakah USD JPY atau mungkin yang lain Euro JPY dan lain sebagainya. Gimana buka akun kompetisinya? Oke, siap. Saya langsung demonstrasikan. Cara membuka akun kompetisi. Ya, yang pertama teman-teman silahkan pergi ke link HFM ya. Tipsnya gini, karena banyak di grup yang bertanya, bos ini nggak bisa diakses. Kalau teman-teman pakai laptop, ya bisa merubah DNS-nya. Ya, caranya di bagian ini kalau saya pakai browser Microsoft Edge ya di bagian titik 3 di Google Chrome pun juga sama, pengaturannya semuanya sama.
Nah, kemudian masuk ke setting, langsung aja di search-nya klik DNS. Nah, teman-teman bisa ini bisa rubah DNS-nya ini menjadi Google DNS. Satu itu atau pakai VPN yang lebih mudah sebetulnya. Cuman ya memang harus ini ya nambah apa namanya instalasi di browser. Apa namanya itu? Ya itu ada install dulu VPN dulu. Nah, setelah itu teman-teman langsung login aja ke member area. Wah, ini saya langsung login nih karena sudah ini ya sudah saya simpan di sini. Biasanya akan muncul pop-up, teman-teman. Nah, akan muncul pop-up. Nah, setelah muncul pop-up, langsung klik aja. Tapi karena ini saya nggak muncul pop-up-nya ya, langsung ke halaman member area kayak gini. Nah, langsung masuk ke ini, kompetisi trading musim panas. Kalau nggak, silahkan teman-teman cari di bagian promosi. Ya, bagian sebelah kiri. SL bosku, peluangnya tadi Gimana? SL kena SL. Oh, karena SL, oke, nggak masalah ya. Saya sudah siap resikonya ya. Makanya SL-nya kan pendek, ya. Pendek aja tuh tujuannya untuk ini. Kalau emang dia masih kuat turun ya, ya sudah kita nanti nunggu aja di bawah ya, di bawah, nggak masalah. Kalau di H4 ya, di H4 kalau kita mau tarik Fibonacci dari bawah sini, oh bentar garisnya masih kuning. Ya kalau di H4 ya sebenarnya dia belum nyentuh 50 maupun 618. Jadi memang bisa jadi ke sini juga. Cuman validasinya di H1 teman-teman. Kalau H1 swing low yang nah ini sampai ditembus M30 berarti ya, mohon maaf, bukan H1 tapi M30. Nah, ini kan jadi satu swing swing low ya. Nah, kalau ini sampai ditembus, ini kan sudah ada trendline tadi kita gambar ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini ditembus, ya swing low ini ditembus, berarti memang dia masih ada kemungkinan eh, lanjut turun cukup jauh. Berarti kita kita perlu analisa lagi. Yang kita cari adalah peluang sebaliknya, peluang sell. Ya, peluang sell. Cuman kalau sekarang menurut saya terlalu jauh ini ya jarak jarak SL-nya. Karena SL terbaiknya kalau kita main sekarang ya ini di sini 600 poin. Tapi kalau memang teman-teman siap dengan resikonya, monggo sih. Silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, ini jadi satu acuan nih. Nah, high sebelumnya nih di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, saya lanjut demo ini dulu ya, biar selesai tuntas dulu. Nah, silahkan teman-teman tadi yang sudah masuk nomor area, masuk ke bagian promosi, kemudian klik ini, kompetisi trading musim panas. Nah, diklik aja. Nanti yang belum daftar, di sini akan muncul panduan untuk pembuatan akun. Silahkan dipilih yang khusus kompetisi. Ada tipe akun khususnya. Nah, kemudian kalau sudah ya tinggal ini aja. Depositkan $100. Nih. Nah, nanti akan terdata ya. Jadi berapa lot yang ditradingkan, kemudian gainnya berapa. Nah, nanti akan ada datanya di sini. Terus yang perlu teman-teman ketahui juga, silahkan dibaca juga ini bagian hadiah. Bagaimana cara kerjanya? Langsung diklik aja. Nah, ini muncul ya. Jadi untuk bisa dapat undiannya, minimum lot yang di tradingan itu adalah 3 lot standar. Nah, ini teman-teman nanti bisa bisa dapat satu tiket undian. Ya kayak kemarin lah, ada yang dapat $20, ada yang dapat $50, ada yang dapat 100 dan lain-lain ya. Nah, setiap tambahan 2 lot nanti dapat satu tiket tambahan lagi. Ya, maksimal 10 tiket. Nah, kemudian yang juara yang mana? Yang juara adalah yang 3 trader teratas berdasarkan persentase keuntungan atau gain. Nah, ini gain, persentase gain di sini. Nah, ini yang paling tinggi, 3 besar, yang bisa ngeklaim hadiah pertama $5.000, kedua $3.000, yang ketiga $2.000. Berarti total $10.000 di sini ya. Nah, sisa sisa $15.000-nya diobral ya buat undian. Seperti itu ya caranya. Jadi silahkan langsung bikin aja. Kita ada live stream setiap hari. Semoga juga bisa konsisten siang dan malam. Jadi begitu ada peluang, kita bisa langsung manfaatkan peluangnya untuk entry.
dan memperbesar kemungkinan kita untuk dapat undiannya juga. Oke ya, semoga menjawab tadi yang bertanya dari Bos Mega, bagaimana cara membuka akun kompetisinya. Lanjut, request BTC sama UJ. Oke, terus wih mantap tim NS live siang malam. Ya, semoga kita semua makin ini ya, makin teredukasi. Bose, kemungkinan gold nantinya balik ke 3 ribuan enggak? Saya selalu akan menjawab, namanya kemungkinan itu ada. Ya, baik itu dia naik tinggi atau dia turun lagi ke level 3 ribu, kemungkinannya itu ada. Nah, cuman kalau ditanya berapa persen kemungkinan sekarang, saya akan menjawab kemungkinannya kecil. Ya, ya mungkin 10-20% lah. Apa alasannya? Alasannya ya karena tentu saja kondisi geopolitik, ya sentimen yang sekarang sedang hangat, ini yang membuat goldnya ini kemungkinan masih akan lanjut naik. Ya, bahkan bisa jadi kalau kita lihat di time frame besar ya, nih di hampat kayak gini, dia sudah break dari resisten trendline ini, ya, ya dia akan lanjut naik teman-teman, ya cepat atau lambat dia akan lanjut naik. Nah ini kan ini masih belum belum jelas nih kalau sekarang nih. Kalaupun dia turun, saya tetap akan menganggap ini sebagai sebuah pola koreksi. Nah pola koreksi ini bentuknya macam-macam. Makanya tadi saya sampaikan ini bisa jadi penan ya, misalkan dia turun kayak gini, terus naik, ya ini jadi penan. Nah, naik ini juga bisa. Atau kalau dia turun seperti ini, tapi dia terhenti ya, nah, jadi pola baru falling wedge. Nah, lanjut naik. Masih sangat eh, banyak kemungkinannya. Atau jadi bullish flag kayak gini. Nah, terus mantul, tembus resisten, naik. Nah, juga bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi saya tetap akan melihat potensi emas atau gold saat ini berpotensi untuk lanjut naik ke atas. Nah, semoga menjawab ya untuk Bos Adi yang bertanya. Nah, saya tanya balik, apakah sedang ada posisi yang ketinggalan di bawah, posisi sell di bawah? Kalau ada, ya saran terbaiknya adalah cut loss. Dengan berat tadi saya akan sampaikan pertimbangan untuk cut loss. Ya, karena kalau mau switching dengan jarak sudah 35.000 poin, ya akan menjadi PR yang sangat sangat berat tentunya. Ya, hedging pun juga dengan jarak selebar itu menjadi tidak mudah. Oke, lanjut ya. Ini bos anything ini gimana nih maksudnya nih? Soalnya itu sebelah candle panjang satu aja. Oh, H1 tadi yang tadi Black Rose. Maksudnya, oh ini ya mungkin ya candle bullish ini ya. Ya nggak usah di ini, nggak usah dihiraukan. Berarti dihampat nanti jadinya ini bisa jadi apa engulfing mungkin ya, atau marubozu. Ya macam-macam kemungkinannya. Tapi kan ini candle masih dalam formasi ya, masih dalam pembentukan. Jadi eh, jangan buru-buru lah. Nah, semoga kita nggak kena ini teman-teman, nggak kena prank. Ya tadi udah nyenggol SL, ya semoga Aku dia dulu abis itu naik, bosku. Biasanya gitu. lah, lah itu dia, ya itu dia. Memang yang menyebalkan tuh kayak gitu. Ya konsekuensi yang harus siap kita terima kalau pakai mencari entry point dengan SL yang tipis-tipis tuh resikonya seperti itu. Ya harus siap dengan apa ya kegocek ya kena SL baru lanjut naik. Ya semoga semoga enggak lah. Semoga dia turun dulu sampai nanti 3334 748 ya. Di area situ kita coba nanti pantau lagi. Karena ya ini ya tetap mau bagaimanapun ini menjadi satu level Fibonacci yang cukup menarik untuk kita kita perhatikan. Nah ini saya ganti dulu teksnya 61,8. Nah, udah ini saya hapus. Oke ya, nanti kita pantau di time frame kecil di M5. Minta bantuannya teman-teman ya. Kalau memang nanti mulai tertahan ada swing low yang baru di sini,
Ya sudah, SL-nya nanti pendek aja, sedikit di bawah ini. Ya mungkin sekitar berapa nih? 3345 gitu mungkin oke. Pendek aja. Ya untuk next peluang yang bisa kita tunggu nanti di sini. Sabar dulu, sabar dulu. Jangan langsung buy sekarang. Oke, lanjut. Bose saya nggak bisa pasang SL, nggak ada modify order. Eh, Mungkin perlu diperjelas ya, ini entry dari mana? Dari HP dulu atau dari laptop, MetaTrader yang ada di laptop atau PC. Kalau ada ya ini biasanya muncul pop-up window ya, itu harus dicentang dulu. Atau mungkin penulisan kolom SLTP-nya yang keliru. Oh alah, pantesan nggak pernah bisa dibuka. Makasih sekali, Bose, sudah bisa dibuka. Oke. Teknik pivot tadi sudah open cell di 3359. Ya, jadi kalau pakai yang pivot point, silahkan teman-teman ikuti saja protokolnya atau rule-nya seperti apa ya. Jangan dicampur dengan ini yang kita live tweet siang hari ini. Karena ini pakai metode chartis, teman-teman. Berbeda ya, berbeda. Dan akunnya ya, saran terbaik dari saya dan tim, silahkan dipisah. Makanya tadi teman-teman kalau sempat lihat ini kan di member area saya ini kan ada banyak akun trading. Ini sudah ada nama-namanya. Nah, ini ada manual trade, ada yang Unspro V5 ini pakai EA, kemudian ada Metapro, ada Unspro, ada Lazy Pro dan lain sebagainya ya. Jadi silahkan dibedakan akunnya. Saya pun juga manual trade-nya nggak cuma satu akun. Ya, seperti itu. Lanjut ya ke market. Berarti kudu pakai nomor HP baru dulu ya. Ini yang mana ini? Saya kurang paham pertanyaannya. US 100 juga bosnya apakah ada potensi ke 22.000? Oke, ya habis ini kita review. Untuk gold apakah cukup teman-teman? Ini sekarang kita pantau dulu aja ya. Kita pantau nanti di area 3348 kalau memang tertahan di situ bisa kita pertimbangkan untuk entry lagi. Peluang yang saya pantau peluang buy. Ada yang bertanya dulu untuk gold? Kalau nggak ada, saya akan lanjut ya ke next request. Tadi ada yang request di BTC dan USD JPY. Untuk dolarnya ini indeks dolarnya menguat ya teman-teman ya. Indeks dolarnya menguat ya semalam ini ketika rilis data ekonomi, short opening yang memang datanya positif, dolarnya masih terus beranjak naik. Nah ini di time frame 4 jam ini juga perlahan-lahan naik. Antisipasi saya ya kalau dilihat di time frame daily, ini saya hapus dulu. Nah paling dia naik sampai sini nih, kemungkinannya ya kemungkinan. Ini saya akan geser aja kotaknya. Nah ini dolarnya kemungkinan masih akan menguat sesaat ya menuju ke level 99,5 hingga 99,7 indeks level. Nah, sebelum nanti ada kemungkinan dia bisa lanjut turun atau malah dia bablas naik ke atas. Nah, berarti untuk teman-teman yang entry di USD JPY atau mungkin menantikan peluang di UJ, ini analisa semalam ya teman-teman ya. Wah, ini semalam kalau entry malah TP. Ya, nggak masalah ya, nggak apa-apa, nggak usah disesali. Ya, tadi malam ini analisanya ternyata harga memang lanjut bergerak naik dan ini di sini nih, ini dia TP. Kemudian dia sekarang sudah mendekati level 50 Fibonacci. Ini udah ada tanggalnya, tanggal 3 Juni berarti semalam ya, semalam. Untuk kondisi saat ini untuk USD JPY kemungkinan ya karena dolarnya masih bergerak terus menguat, yang saya lihat ya dia masih akan berpotensi menguat, teman-teman. Ya, cuman untuk entry point-nya ini kalau UJ
Ya sebenarnya ini jadi satu swing low yang bisa jadi acuan. Nah ini swing low yang bisa kita jadikan acuan. Jaraknya kurang lebih kalau kita mau memanfaatkan peluang buy sekitar 700 poin. Nah, dia kalau misalkan dia masih kuat naik sampai mana ya kita coba analisa dulu ya. Wah, ini juga peluang ini teman-teman. Bisa jadi dia ngejar ke sini nih, tapi saya kira ini jadi perjalanan yang cukup panjang ya kalau sampai ke 146, sekian karena ini jadi pola double bottom nantinya kalau memang dia menembus. Nah, kembali ke H4 dulu. Kalau di H4 cuman kayaknya kurang kurang oke sih kalau kita mau entry buy teman-teman karena level 1618-nya itu dia ada di sini ya. Nah, ini nanti rasionya jadi kurang kurang oke. Ya mungkin wait and see dulu kalau untuk ini ya, untuk USD JPY-nya. Cuman yang bisa saya sampaikan eh, dia berkorelasi positif dengan dolar DXY. Jadi ketika dolarnya menguat ya ini dia akan ikut ikut menguat juga teman-teman. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita tunggu dulu ya karena bisa jadi dia akan lanjut naik sampai ke 0,618 Fibunya ya sampai ke situ. Nah, ini jadi satu area baru untuk USD JPY. Terima kasih Bose, UJ sudah hit target kemarin. Oh, berarti ini ada yang entry kemarin. Ya, 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 ya mantap lah, mantap. Ya, happy cuan. Malah saya ini yang nggak ketularan cuannya karena kemarin saya nggak entry. Semalam saya nggak entry. God sudah menyentuh 3348. Oke. Wah, iya ini. Nyentuh langsung naik, teman-teman. Aduh, aduh, aduh. Gimana nih? Mau entry nggak? Tapi ya kembali ya, kalau kalau menunggu validasi ya sebenarnya ini masih belum valid jadi satu swing low yang baru. Ya, kalau kita menunggu validasi ini belum valid. Ya, tapi kalau kita bicara formasi candle-nya yang sekarang sedang berlangsung di M5 ya, ini ada rejection yang cukup kuat sekarang ya. Nggak tahu 5 menit lagi apakah dia akan balik turun atau enggak ya. Ya ini kalau time frame kecil tuh kayak gini. Jadi sering dibikin apa ya? Bingung. Bingung kemudian dibikin galau ketika lihat candle kayak gini kan perasaannya spontan yang keluar adalah wah tadi kenapa nggak saya ambil di sini ya. Nah, kayak gitu. Iya, dia langsung naik lagi nih teman-teman. Ada yang ini nggak? Ada yang dapat entry di bawah nggak? Saya gini sih, kalau saya gini ya, kalau teman-teman mau ambil silahkan. Tapi batasan SL-nya tetap di sini teman-teman ya. Yang saya sarankan kita kasih toleransi lah di bawah ini ya, di bawah swing swing low yang ini. Nah ini. Jadi kasih toleransi dikit di 3345 berarti jaraknya hampir 1000 poin. Kalau memang sesuai silahkan. Nah kalau saya akan prefer nunggu dulu supaya struktur struktur marketnya itu bentuk struktur uptrend dulu ya di M5 ya karena kembali tadi saya sudah nyampein di awal saya akan nunggu ini jadi satu swing yang valid dulu teman-teman. Nah atau kalau memang dia nanti ternyata nih candlenya kok tebel-tebel naik sampai sini ya saya akan tunggu dia koreksi turun dulu bentuk swing low yang baru yang lebih tinggi nah baru saya akan entry di sini. Nah tapi kalau teman udah dapat posisi tadi saya kasih aba-aba di 3348 ternyata udah pada ngincer di situ terus pada entry ya sudah
Ya silahkan dinikmati ya, dinikmati. Sudah running berapa ini? 500 poin ya, sekitar 500 poin. Wah ini Bos Kemas dapat di 3351 sudah running 200 poin. Nah ini untuk gold update-nya seperti ini ya. Tetap mohon dipantau dulu. Berarti butuh 10 sampai 20 menit lagi untuk memastikan satu swing low yang baru di sini. Kemudian sampai setengah jam berikutnya kita akan lihat apakah jadi swing low yang baru atau enggak. Ya kalau dia ternyata kuat naik kayak gini, nah ya udah. Berarti ini menjadi pertanda bahwa dia akan kembali naik. Oke ya, update-nya seperti itu untuk gold. Kemudian untuk USD JPY tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya akan geser ya ke BTC USD. Nah, BTC nih, BTC peluang terakhir yang saya share ini kena SL. Kondisinya sekarang ya, kalau sekarang ya kalau kita lihat dari time frame seminggu terakhir ya atau tren seminggu terakhir dia masih kuat naik teman-teman untuk Bitcoin. Nah, cuman gerakannya ini loh kayak gini nih yang kurang begitu oke. Gerakan-gerakan yang cukup apa ya, cukup meresahkan ya. Ya ikuti tren aja sih. Kalau memang mau entry di BTC, nah sayangnya gini untuk kompetisi ini ya bisanya itu hanya di forex, silver dan gold. Jadi untuk kripto nggak bisa. Jadi kalau mau entry di BTC mungkin pakai akun standar yang lainnya teman-teman. Bisa untuk trading di akun kompetisi, cuman kayaknya ya kayaknya nggak dihitung. Atau bentar, saya cek dulu deh. Ada ini nggak ada kripto nggak di sini? Oh ada ya, kriptonya ada. Ya, kriptonya ada, tetap terbuka di sini. Nah, coba ya, coba show. Nah, tetap muncul. Nah, tetap bisa ya. Misalkan kita mau buy gitu ya. Oh, tetap bisa teman-teman. Cuman ya ini, eh, kalau nanti ternyata profit gitu ya, ya ini nggak akan dianggap sebagai suatu gain karena yang dihitung di ketentuan lombanya itu untuk forex, gold dan silver seperti itu. Nah, ini contoh nih, contoh kripto nih. Ini spontan ya, saya analisa singkat kembali ke sini. Ya, analisa singkat ngikuti tren mingguannya aja, dia masih dalam kondisi yang cenderung kuat naik. Kita sempat kena prank di sini, ya sempat breakout, ternyata harga malah naik, nggak masalah. Berikutnya di kondisi sekarang ya, di kondisi sekarang dia ya memang 2 hari ini dia di kondisi yang sedang turun, tapi selama level-level ini nggak ditembus, ya menurut saya dia masih ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya. Ya, catatan dari saya seperti itu mungkin untuk kripto. Kalau entry di time frame kecil gimana? Coba kita lihat ya kemungkinannya. Kalau di time frame kecilnya malah ini kondisinya sedang ini ya, sedang kondisi turun teman-teman dan cukup rapi kayaknya nih. Yang seperti ini. Atau ini mungkin jadi acuan. BTC atau sedang ada posisi mungkin yang request di BTC. Kalau time frame kecil nggak dulu sih saya, kayaknya skip dulu ya. Pakai acuan di ini aja, di H1 dan H4. Oke ya, untuk kripto kalau nggak ada yang ditanyakan, saya catat dulu di TradingView seperti ini ya tadi. Nah, oke kita geser ya teman-teman ke pair berikutnya. GBP, JPY ya, ada request GBP, JPY sama tadi US 100 dulu ya. Bentar, US 100.
Oke, US 100 ini membentuk suatu pertanda sepertinya, teman-teman. Nah, ini. Penan bos deh. Bukan deh. Kenapa? Ini flag penan bukan sih? Iya, patternnya penan ini, membentuk penan nih. Ya, ini masalahnya ada satu ekor yang cukup panjang ya, tapi ya bolehlah kita pakai. Nanti kalau dia breakout resistennya, bisa teman-teman manfaatkan peluangnya untuk ambil posisi buy, SL-nya pendek aja di sini. Di 21.550 lah. Nah, kayak gini. TP-nya di zona kota abu-abu. Nah, seperti ini, 1/2. Jadi menjawab pertanyaan dari Bu Selekna tadi ya, untuk US 100, kalau potensi kedua 2000 bisa jadi ya, karena level yang saya tandai ini sampai sekarang belum kesentuh di 21.900 tepatnya. Ya, ini level 2618 Fibonacci. Kalau kembali ke 22.000 atau mendekati ke all time high-nya ya bisa aja, tapi yang paling realistis sesuai analisa yang sudah dilakukan sebelumnya, udah lama banget ini, ya mungkin lebih ke ini, ke 21.900. Kemudian di M30 ini ada penan, ya bisa bisa pertimbangkan ini ya, pola ini. Gold balik lagi bose. Balik turun. Turun. Oh iya. Ya, ya itu. Makanya saya nunggu validasi dulu. Nggak keburu entry. Ya, saya nggak keburu entry. Ya ini kalau kalau dia ternyata nggak ngelewati ini, terus dia naik lagi kayak gini, kandalnya hijau gitu ya. Ya ini jadi swing low yang lumayan. Tapi kalau ternyata masih merah kayak gini, ya cukup waspada. Makanya SL-nya teman-teman eh, stick to the plan aja. Jangan dilepas ya, karena kalau sampai dia tembus ini, apalagi ngelewati ini, ya, ya mungkin malah akan turun sampai 3331, mungkin 3335. Nah, gitu update-nya untuk gold. Nah, ini udah mulai kandel hijau lagi kayak gini. Semoga semoga lanjut naik ya. Semoga lanjut naik. Bos di M15 ini kalau tak lihat ada pattern extending broadening width ADW. Bener gak? Yang mana? Yang mana? M15 XAU. M15 M15. extending ADW, extending broadening width. Nariknya gimana nih? Dari bawah sini itu bos. Ini ya maksudnya mungkin ya. Bentar, bicara ngapain ya? Oke, terus mana ini pakai acuan ini gitu gini. Iya, iya. Kalau narik gini, ya ini cukup tricky ya. Saya nggak berhak menyalahkan sebenarnya. Cuman pembentukan ininya loh teman-teman. Swing high, swing low-nya loh. Ini kan sebenarnya kondisi-kondisi yang apa ya? Di sini tuh kayak ada tren kecil sendiri gitu di dalam sini. Nah, dia kayak kayak ada tren kecil sendiri kayak gini. Nah, ini nih kayak ada tren kecil sendiri. Makanya tadi saya sampaikan untuk melihat swing low, swing high-nya, saya pakainya M30. Nah, jadi menarik garisnya itu lebih enak ya, naik gini satu garis, turun, nah terus naik lagi. Nah, ini baru dia turun sekarang. Nah, tapi kalau di M30 kita mau mencari pola, nah saya udah coba tadi ya kayak gini, ini juga kurang kurang begitu oke sih. Bisa tapi kurang begitu cakep ya, kurang begitu cantik. Makanya saya tadi nggak jadi gambar pola. Ya karena nggak bisa dipaksakan ya, nggak bisa dipaksakan untuk jadi pola-pola tertentu ya udah. Tapi kalau supportnya oke ya, supportnya oke ya. Kalau supportnya nggak masalah, tetap menurut saya tetap jadi satu support yang valid. Nah ini ya kalau dia sampai balik lagi masuk ke atas support ya mungkin ini jadi satu area yang valid ya 618.000 di H1 ini. Ya ini stick to the plan aja sih teman-teman. Kalau tadi sudah sempat ambil peluangnya di
H1. US 100 tadi Bos Lekna atau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? US 100. Kalau nggak ada, saya akan geser ke GBP JPY. GJ. Daily-nya kita lihat dulu ya. Daily-nya masih kuat naik. Ini histori yang lama, masih kuat naik. H4-nya H4 ini garisnya udah nggak valid ya. Sebenarnya kalau kita lihat trendline yang terbarunya tuh ini. Nah ini. Oke, kita ke H1 ya. Kita perketat lagi pergerakannya. Wah, ini di H1 malah sideways ini, Bos ya. Cenderung sideways ini. M30 juga lebih kelihatan lagi sideways-nya. Skip dulu sih kayaknya kalau untuk GBP CPY. Belum ada kejelasan ya. GBP Kalau saya US skip tah, dulu. Bos Ya. ya. Gimana? GBP USD tah. GU belum ya. Kalau kita mau lihat nggak apa-apa, nggak masalah. Kita cek dulu GU. Oh sorry, ini GU. Iya, Bos ya, makanya Sorry. aku bingung. Ah ini kalau GC ini. Ya sama, GC-nya juga kondisinya non trending ya. Kalau di daily ini dia trennya masih dalam tren turun. Kayak gini. Dia naik untuk koreksi. Mungkin di weekly ya supaya kelihatan weekly atau daily coba lah. Daily. Nah, kenaikannya ini kayaknya cuma koreksi. Bentar, kita cek di H4. Ya, dia sempat nyentuh ini ya, 50 Fibo, sempat turun, terus sekarang sideways. Lebih cenderung nge-sell kalau saya melihat pergerakan di GBP JPY. GBP NZD. Kenapa? Bos ya, lagi analisa GBP NZD, Bos ya. Oh, keliru lagi dah? Oh iya. Wah, 2 kali keliru kurang akuan nih kayaknya. Bentar, saya minum dulu. Makan siang ya, Bos ya. Ayo, makan siang Iya, dulu. belum makan juga soalnya. Masa jadi alasan ini? Makan dulu bosku. Soalnya saya sudah naruh watchlist di sini, bagian kanan. Cuman nggak ngeh kalau benderanya itu GBP sama NZD, bukan ini, GBP sama JPY. Ya malah nambah pair yang kita review ya. Kalau GBP NZD berarti ini masih sideways, cuman cenderung ke downtrend. Jadi mungkin saya melihatnya peluangnya lebih condong ke sell. Kalau GU tadi ya, GU ini masih skip dulu. Kemudian GJ, GBP JPY, cek bener ya GBP JPY masih dalam kondisi kuat naik di H1, di H4-nya juga kuat naik. Tren jangka panjangnya dia dalam kondisi uptrend. Untuk kondisi sekarang kalau kita mau entry, belum ada validasi yang cukup oke sebetulnya teman-teman. Jadi ini kan di kondisi-kondisi sideways ya, bisa jadi dia akan koreksi turun dulu, bisa jadi. Nah, untuk sekarang sih saya akan wait and see dulu. Mungkin ini jadi satu level yang perlu diperhatikan ya, level high and low ini. Nah ini, kalau dia memang tembus high yang ini ya kita boleh pertimbang untuk entry. Ya cuman SL-nya jadi cukup lebar tentunya, 700 poin kurang lebih. Ya untuk GBP JPY seperti ini, atau mungkin teman-teman ada yang sedang floating pakai teknik punya NS, Bos Yahya mungkin. Belum, Bos ya. Masih nunggu break ini, break resistannya, Bos ya. Oh ya wes, oke siap-siap. Bang, cara pakai Fibo yang benar gimana ya nariknya? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Nah ini
sudah dibahas di webinar khusus ya. Silakan ditunggu aja nanti webinar khususnya. Cuman kalau saya yang pertama yang mau saya sampaikan selalu kenali tren dulu. Itu yang paling penting ya. Contoh di sini nih. Kita tadi udah bahas ya ada tren di H1 atau H4 misalkan yang lebih kelihatan. Nah, langsung ya misalkan seperti ini. Nah, sudah tahu trennya naik. Nah, naik, kemudian turun, bentuk swing yang lebih rendah, lebih tinggi, naik lagi, swing high lebih tinggi, turun, swing low lebih tinggi. Nah, sekarang kita mau apa? Ya, karena Fibonacci kan toolsnya bisa kita pakai untuk mencari penerusan tren atau mencari gerakan koreksinya, di mana dia akan sampai mana dia akan koreksi. Nah, kalau seperti kondisi sekarang ini, di H4 yang saya lakukan adalah mencari kelanjutan trennya. Karena apa? Karena marketnya masih uptrend. Nah, masih uptrend kayak gini. Kembali, selama level ini nggak ditembus, ya masih berpotensi lanjut naik. Seperti itu. Nah, caranya gimana ya? Kita tarik dari swing high ke swing low-nya. Atau kalau bahasanya Bos Ade, level 0 ini adalah permulaan gerakannya. Ya, karena ini permulaan naiknya ya ini nolnya di bawah. Nah, kita akan tahu, oh ternyata di H4 harga masih berpotensi untuk lanjut naik sampai 3428. Ya, seperti itu atau sejaknya sampai ke high sebelumnya di 3392 atau 33400. Ya, semoga menjawab. Singkatnya seperti itu. Wah, ini Bos Brea sudah bantu juga di YouTube NS ada ya, betul ada. Silahkan nanti dicari ya pembahasan live trade yang bahas tentang Fibonacci. Oke, apalagi yang mau di request teman-teman? Kita cek dulu goldnya ya. Goldnya masih di situ-situ aja. Di M5 juga ini kelihatan kayak malah sideways ya teman-teman ya. Kelihatan kayak sideways. Kita hapus dulu. Nah, ini saya hapus juga berarti ini nggak berlaku ya. Tadi sudah kena SL yang ini. Biarin, nggak apa-apa kayak gini. Nanti di head bisa. Oke, ada lagi nggak yang mau di request? Ya, ini kalau memang di M15 ketahan ya di Fibo pas banget nyentuh Fibo kayak gini. Ya, semoga harga terus ini lanjut naik, teman-teman. Oke ya, kalau nggak ada di request, mungkin siang hari ini review marketnya seperti itu. Mungkin satu tak tambah ya, satu lagi saya mau tambahin US 30 karena saya masih ada transaksi dan sudah mulai running profit. Ya, sudah mulai running profit. Nah ini trading plan-nya sudah mulai running profit. Yang masih hold ikut transaksi saya ini udah lama banget transaksinya. Ya, ini masih ada kemungkinan dia lanjut naik ya, lanjut naik. Masih ada kemungkinan sampai ke 43.900. Memang perjalanannya lama, panjang. Kalau memang nanti di tengah jalan dia terhenti di swing high yang sebelumnya di sini, ya saya akan pertimbangkan untuk cut profit atau pasang SL plus. Kemudian berikutnya Euro USD. Ya, ini saya melihat kondisinya tertekan ya karena dolarnya menguat. Nah, ini dia baru saja break low. Sebenarnya ini kita kalau mau entry sell oke sih teman-teman. Saya tambahin satu peluang ya hari ini entry sell di Euro USD targetnya di H1. Nah, TP-nya di bentar kalau TP-nya di sini kayaknya ini jadi kurang bijak ya. Bentar. Rasionya oke nggak nih kalau kita kecuali kalau TP-nya di sini ya 2618 gitu mungkin masih oke, tapi kalau di sini nih rasionya nggak dapat teman-teman. Oke, saya tetap akan entry ya dengan target di 1.13.170-an. Nah, saya tetap akan entry di sini. Pakai akun kompetisi teman-teman. Euro USD. Maaf Bose, Boleh? berarti Silakan. yang kita ada trading plan SAIU
terus sama XAU. Euro USD, ya SAU sama Euro USD ya, sama EU ya. Iya, betul. Ya, dua itu. Cuman yang XAU kan tadi sudah yang kita entry bareng-bareng ya itu sudah kena SL. Kemudian saya XAU ini masih wait and see dulu ya dengan kondisi yang sideways kayak gini nih. Jujur saya kurang kurang pede, kurang begitu suka ya. Tapi kalau mau spekulasi silahkan teman-teman pertimbangkan resikonya. SL-nya kembali lagi ya saya sampaikan ini aja mungkin nggak usah jauh-jauh di sini. Nah ini aja di 334 kasih toleransi lah 3345 gitu masih masih oke sekitar 6 dolar ya kurang lebihnya. Untuk euro ya euro ini baru saja saya entry. Peluangnya saya ambil sell sekitar 500 poin TP-nya, SL-nya 300 poin. Kalau cocok silahkan diikuti, kalau enggak boleh di skip aja. Kemudian USD CHF, ya ini masih ada floating. USD CHF, saya switch akun dulu sebentar. Di akun yang ini masih ada floating. Nah ini ya masih ada floating karena dolarnya terus menguat teman-teman dan ini ada tanda-tanda dia mulai membentuk suatu struktur market uptrend ya. Nah ini juga dia tertahan, turunnya tuh pelan, naik mau nembus ini. Nah, saya akan pertimbangkan untuk memperpendek SL. Nah, saya pendekin aja di sini. Jadi kalau kena SL ya sudah. Berarti trading plan awal kita itu gagal. Ya, karena rencananya sebenarnya ini untuk swing trade. Karena dolarnya masih, saya lihat kemarin ya, masih berpotensi melemah. Makanya kan TP-nya jauh nih. Jauh banget. Nah, tapi dengan kondisi dolar yang di pair USD CHF yang terus menguat, ya saya akan objektif dengan kondisi market. Ya udah, saya nggak akan mulu-mulu, saya nggak akan tahan sampai atas, ya cukup sampai sini aja. Ya SL-nya saya perpendek. Kalau kena SL ya sudah, nanti kita cari peluang yang lain di pair ini, USD CHF. Yang pasti trennya masih belum berubah ya, ini di D1 kelihatan dia masih kuat turun teman-teman. Dan kemarin di sini dia sudah sempat break support sehingga saya mengambil peluang sell di sini. Update-nya seperti itu untuk USD CHF, teman-teman, Bos Harjo dan teman-teman. Silahkan diaplikasikan juga ya kalau memang sependapat, ya karena awalnya SL-nya jauh, tapi ini karena kondisinya mempertimbangkan yang masih ada kemungkinan dia naik tinggi, ya SL-nya saya perpendek. Seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Yang euro sudah mulai running ya teman-teman ya. Nah, goldnya masih sideways di situ-situ aja. Oke ya, kalau sudah cukup siang hari ini mungkin seperti itu dulu. Pendek 1 jam kita sudah review market. Kemudian untuk hari ini malam ya nanti malam kemungkinan saya beralangan karena nanti saya masih ada di perjalanan. Saya akan pulang ke rumah ke desa ya. Mau ada prosesi besok Kamis soalnya ada prosesi 7 bulanan kehamilan istri. Jadi untuk nanti malam sepertinya saya skip dulu. Tapi saya usahakan untuk tetap aktif di grup. Silahkan ini ya teman-teman tetap pantau kita diskusi di grup. Semoga review market siang ini bisa memberikan arahan yang cukup jelas buat teman-teman semua. Oke ya, kalau nggak ada saya akhiri dulu untuk live trade-nya pada siang hari ini. Thank you yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi berarti besok hari Kamis ada webinar IE. Nah, ini dua partner saya di kanan kiri. Ya, ada Bos Niko dan Bos Cahya yang akan mendampingi. Saya juga akan berusaha untuk join juga besok malam. Kemudian hari Jumat tetap saya usahakan ada live trade. Ya, saya akan usahakan. Tanggal merah nggak berarti apa-apa karena marketnya tetap buka. Ya. NFT bosnya. Gimana? NFT. Ya, NFP betul. NFP saya akan usahakan ya. Tentu dengan konfirmasi dari Bos Narko dulu. Kalau Bos Narkonya bisa, ya kita tetap akan gaskan. Tapi kalau Bos Narko ternyata nanti setelah saya ngobrol dengan beliau berhalangan karena masih di kapal, konon katanya, ya mungkin saya akan berikan ini aja tips-tipsnya ya.
Kalau per hari ini sih saya akan sampaikan gold ini masih cenderung digerakkan oleh sentimen. Nah, jadi data-data yang nantinya dirilis, kita akan coba cek sebentar ya. Di sini untuk NFP hari Jumat, perkiraannya kan melemah ini ya di 132. Tetapi kalaupun dia angkanya ternyata lebih tinggi atau lebih rendah, taruhlah 100.000 gitu ya, belum tentu goldnya akan langsung naik. Dan sebaliknya kalau angkanya lebih kuat atau hijau di 180, 200, 250, belum tentu goldnya langsung akan turun. Karena kembali goldnya ini sekarang sedang sangat sensitif terhadap sentimen geopolitik. Dan saya akan tetap mencari peluang buy untuk NFP besok. Seperti itu ya kecenderungannya, teman-teman. Bisa untuk sell, Ini NFP bosku kalau misalnya bisa. Kelihatannya ya, bos narko tadi tak kontak sih kelihatannya belum janji karena masih di flag tadi katanya masih di kapal memang bener sama bos iya, Adi ya, jam-jam makanya. NFP ini. Makanya itu teman-teman. Ya, saya akan usahakan sama Bos Narko deh. Ya kalau ternyata Bos Narko nanti nggak bisa, kemudian memberikan mandat untuk tetap mengadakan live trade NFP, ya saya akan usahakan untuk bisa membawakan ya. Seperti itu. Cuman saya juga nggak janji. Karena NFP biasanya memang kita live trade-nya kan bareng sama Bos Narko Pusadi. Kayak gitu. Bisa ngesel ya, bukan berarti terus ketika saya ngomong mencari peluang buy terus nggak bisa ngesel, nggak kayak gitu juga. Kembali ke teknikal aja, cuman kecenderungannya saya akan menantikan peluang untuk buy di NFP. Tapi kalau ternyata secara objektif market mengatakan ini peluang yang muncul sell, ya saya akan tetap ngikuti aja, gitu ya. Begitu dulu untuk update-nya per hari ini terkait dengan info NFP besok Jumat dan agenda di minggu hari ini. Oke ya, terima kasih juga teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita jumpa lagi besok malam, berarti ya. NS Trade konsisten anytime, anywhere.